pasar modal, asuransi pembiayaan, dana pensiun pegadaian. Kenali dulu sebelum memutuskan. Kenali, 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 kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan resikonya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali Edu, tadi aku lihat komik Super Si Kapi keluaran terbaru di toko buku. Wah, aku mau beli dong. Aku juga pengen sih, tapi nggak punya uangnya. Aku juga sama, Du. Kalau minta mama, pasti nggak akan dikasih. Kayaknya kita harus nabung ya. Oh iya, aku punya uang tabungan. Aku simpan di meja belajarku. Kenapa nggak ditabung di bank aja, Du? Temanku pernah nabung di celengan di rumahnya. Pas dia pindah rumah, dia lupa celengannya ada di mana. Jadi aja uang tabungannya hilang. Mana udah banyak lagi. Memang lebih aman kalau menabung di bank. Tapi di bank apa ya yang bagus? Soalnya sekarang ada juga bank yang bangkrut dan tutup. Kalau itu aku juga nggak tahu, Du. Tanya ke OJK aja atuh, Dek. Hah? Tanya ke OJK? Emang siapa OJK? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu teh lembaga yang mengatur dan mengawasi. Sebentar ya. Halo Mbak Eka, ini saya, Kang OTA. Ya, gimana Kang? Ini, tolong jelasin apa yang diatur dan diawasi OJK dong. Oh, itu berkaitan dengan tugas dan fungsi OJK, Kang, yaitu mengatur dan mengawasi secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Itu dia, mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Kalau bank termasuk ya? Iya deh, bank itu masuk ke dalam bidang perbankan. Karena perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Supaya apa? Supaya tercipta sistem perbankan yang sehat secara individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional. Kalau pasar modal termasuk juga ya, Lai? Termasuk, Pak. Pasar modal merupakan sarana pendanaan untuk perusahaan maupun institusi lain dan juga sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Pasar modal juga menyediakan berbagai alternatif investasi seperti reksadana, efek beragunan aset, obligasi daerah, obligasi syariah atau sukuk, dan surat utang negara atau SUN. Lalu, macam mana pengaturan dan pengawasan pasar modalnya, Lai? Pengaturan dan pengawasan pasar modal diarahkan untuk bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi perdagangan melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan seperti obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Berarti mengatur semua yang terlibat dalam pasar modal ya, seperti bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, penjamin emisi efek, wakil perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, penasehat investasi, emiten perusahaan publik dan investor, begitu kan? Iya, betul Pak. Selain perbankan dan pasar modal, juga ada satu bidang lagi, yaitu IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank, seperti perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi, dana pensiun pemberi kerja,
dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Lembaga pembiayaan yang menyediakan dana atau barang modal yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga keuangan lainnya seperti diantaranya lembaga atau perusahaan penjamin kredit, perusahaan penjamin infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, perusahaan pegadaian, badan penyelenggaraan jaminan sosial, dan lembaga keuangan mikro. Yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha berskala mikro kepada masyarakat, pengelola simpanan, maupun jasa konsultasi pengembangan usaha. Dan satu lagi yaitu EPK atau Edukasi dan Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen tentang lembaga jasa keuangan atau LJK. Juga produk jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan pengetahuan mengenai industri keuangan dan akan meningkatkan juga kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan Indonesia. Kalau keuangan syariah termasuk nggak ya? Termasuk, Bu. Dalam melaksanakan fungsinya, OJK juga memberikan perhatian khusus terhadap produk-produk keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, dan IKNB syariah, yaitu industri keuangan non-bank yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Wah, lengkap sekali ya fungsi OJK itu. Jadi, kita juga bisa tanya ke OJK ya, lembaga jasa keuangan mana saja yang memiliki izin resmi dari OJK. Nah, sekarang mah udah jelas kan semuanya? Terima kasih ya Mbak Eka, Bang Jeki. Sama-sama, Kang Oo. Terima kasih Om sudah udah membantu membantu kami. Sama-sama deh, belajar yang rajin ya. Banyak tawaran untuk masa depan, perbankan, pasar modal.